Saya ini udah selesai Pak dengan hidup saya ya. Kita semua ini udah selesai. Bapak mau jalan kemana? Negara mana yang kita belum pernah? Maaf nih kalau kita riak. Tapi ini untuk membalas tudingan dari Rismon ya. Kita ini bukan kaleng-kaleng ya. Kita ini sudah selesai dengan urusan ini. Kita di sini untuk berjuang. Untuk gimana? Saya ini memperjuangkan Anda juga. Memperjuangkan generasi muda kita. Iya, anak-anak Anda. Sekarang bayangkan kalau misalnya ijazah itu tidak pernah selesai. Apa yang terjadi? Penerapan KUHP 2025 ini berbeda dengan KUHP yang sebelumnya. Jadi akan banyak kejutan, termasuk omongan-omongan Jokowi yang bilang kalau dia akan datang kalau dipanggil majelis hakim. Seharusnya pelapor itu bukan Jokowi, bukan Pak Jokowi lah, ini dipikir sama kami ya. Walaupun usia di bawah Pak Jokowi itu, tapi harusnya pelapornya Dian Sandi karena dia pemiliknya. Oh, itu yang bahan itu ya. Dokumen itu kan punya Dian Sandi. Uploadannya. Iya. Uploadan pertama. Iya. Relawan itu udah nggak ada. Kita setia kepada tanah air, bukan kepada Jokowi. Jokowi ada di persidangan. Jokowi menstruasi ya. Itu relawan Jokowi. Ada relawan Jokowi tuh, Bu. Gimana Bu? Relawan Jokowi tuh. Satu, nggak tau malu. Ya, yang Nggak tahu malu. Iya kan? Lu gede, lu duit bayaran lu gede, lu mau apa aja? Ya kan? Takut dulu sampai sini Jokowi takut disiram. Jokowi ini sempat dengan Gibran. Ini juga ngadi-ngadi. Nah, itu dia. Bangsa dan negara. Jokowi perampok bangsa dan negara, perampok negara, rusak bangsa dan negara. Jokowi pengecut, tangkap Jokowi secepatnya. Masuk Majikannya, jangan bawa bunga, bawa majikannya. Jokowi, jangan bawa bunga. Secepatnya, tanpa tapi yang tidak punya ijazah, relawan Jokowi harus tidak boleh masuk. Yang tidak punya ijazah, relawan Jokowi buzar, menghabiskan dana APBN, merampok OIP, seragam ini. Modal dari mana dia? Modal dari mana ini seragam? Kalau bukan merampok uang rakyat, seragam dari mana? Parah. Jangan diikutin, merah, stop, jangan diikutin. Yang penting cair. Balik mereka ngambil angkot itu balik dia mengambil nasi kotak mereka itu duit dari rampok kita bukan nasi kotak dia ya rampok itu Jokowi itu relawannya buzar cabang harus dibubarkan karena apa? Karena mereka nggak punya otak, nggak punya perasaan, dan yang paling utama tidak tahu malu. Oke? Tanggapan terhadap dakwaan kemarin, minggu lalu ya. Jadi bagus apa yang dikatakan sama para penasihat hukum Dr. Tipa tadi. Ya. Fakta-fakta peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, ya kan? Sebagai contoh misalnya gini, seharusnya pelapor itu bukan Jokowi, bukan Pak Jokowi lah, ini dipikir sama kami ya. Walaupun usia di bawah Pak Jokowi itu, tapi harusnya pelapornya Dian Sandi karena dia pemiliknya. Oh, itu yang bahan itu ya. Dokumen itu kan punya Dian Sandi. Uploadannya. Iya. Uploadan pertama. Iya. Ya, kemudian
tadi disoroti kan masalah tempat sidang karena itu ada putusan Mahkamah Agung, saya nggak tahu nanti terserah mereka lah ya. Kemudian apalagi tadi berikutnya masalah ya tuduhan pasal 32 35 tadi itu yang ITE tadi. Jadi seharusnya tidak bisa digabung antara pidana umum dan pidana khusus seperti itu. Ya, jadi menarik untuk pelajaran-pelajaran kita yang masih ingin belajar hukum seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan kebenaran yang seadil-adilnya atau keadilan yang sebenarnya bisa diciptakan di sini. Nah, gimana Pak Ismet tanggapannya tentang hari ini? Ini sidang perlawanan dari Dokter Tifa nih. Konon kabarnya kemarin dakwaan itu tidak ternyata pelapornya bukan Jokowi, ternyata ajudannya Jokowi. Gimana? Nah, itu kalau memang benar kayak gitu fatal banget kita selama ini nggak mencermati hal tersebut kan. Berarti Jokowi hanya membuat kamuflase, ya nggak gentleman dianya. Dia bilang bahwa dia yang soal dia melapor datang ke Polda kan. Ternyata siapa tadi dibilangnya asistennya atau apa kan orang lain, sehingga menyebabkan rakyat mau mau menuntut atau melakukan tindakan hukum jadi bisa berkelit gitu. Nah, kita lihat aja apakah ini sidang dagelan atau bukan. Belum apa-apa tadi lagi pada ngantuk. Ya, si Azrul. Oh itu. Oh iya. Tiba-tiba dilolong depan. Bablas. Diskriminasi berat. Nah, polisi baru hal yang sepele aja nggak berani menegakkan hukum secara adil. Ya, kan yang rakyat butuhkan adalah soal penegakan keadilan. Kita nggak mau diistimewakan, ya rakyat terus sama di depan Itu pada hukum. ngantri itu ya Mas. Iya, si Aswan siapa? Dia kan orang sipil biasa, bukan pejabat, bukan apa. Termu lagi kan? Oke. Dimana termu itu harus dibubarkan ketika pilpres sudah selesai. Ya begitu. Oke, makasih Kak. Oke. Di sidang ini kan memang untuk persiapan pasti sudah sangat siap sekali. Tentunya juga dengan Halo Mas Andika. Jadi dengan persiapan yang sangat matang, tentunya yang wajib diingat adalah satu, penerapan KUHP 2025 ini berbeda dengan KUHP yang sebelumnya. Jadi akan banyak kejutan, termasuk omongan-omongan Jokowi yang bilang kalau dia akan datang kalau dipanggil majelis hakim. Tunggu saja. Oh, tapi ke dakwaan yang kemarin kalau nggak salah Boleh, pelapornya itu Kompol Muhammad Sarif itu. Apa betul, Pak? Gimana? Dakwaan dari jaksa itu ternyata pelapornya Muhammad Sarif itu apa betul, Pak? Oh itu enggak, itu semuanya dibantah oleh jaksa, kemudian yang dipakai adalah laporan Jokowi sendiri. Oke. Berarti Jokowi wajib hadir ya? Nah inilah, ketika jaksa mempertahankan dakwaannya di persidangan, mendukung dakwaannya, dia harusnya perlu untuk menghadirkan Jokowi sebagai saksi korban. Jadi keliru kalau Jokowi bilang dia akan datang kalau dia diundang oleh majelis hakim, itu keliru. Ini ada Coach Charlie nih, ini termasuk korban kriminalisasi era Jokowi ini, tapi dalam kasus PIK 2 ya. Gimana Coach Charlie itu tanggapannya tentang sidang pembelaan hari ini nih? Perlawanan Dokter Tifa sih kalau kata ini. Saya kesini untuk mendukung Dokter Tifa, membersamai Dokter Tifa dan Roy Suryo belum sidang. Semoga rakyat, saya lihatnya begini ya, ini kasus bukan hanya kasus Dokter Tifa dan Roy Suryo, ini kasus kita semua. Dan menurut saya, pemerintah wajib memeriksa semua ijazah dari semua pejabat untuk memastikan semuanya asli. Saya rasa itu wajib, harus dibersihkan itu. Jadi kalau ijazahnya asli, ada kemungkinan negara jadi baik. Saya rasa itu suatu standar minimal untuk pejabat. Standar minimal. Ya. Kalau ada yang palsu, ya itu harus dikeluarkan. Ya, saya rasa mungkin apa tuh yang pajak itu namanya amnesty ya, tax amnesty. Nah ini amnesty ijazah palsu. Kalau ada yang palsu silakan mengundurkan diri. Ya itu aja dari saya. Oke, makasih. Ya, Ini ada Bang Janes nih. Gimana Bang Janes? Ini hari ini pembelaan dari para lawyer di tim Dokter Tifa nih. Gimana tanggapannya Bang Ini Janes? bukan sidang pertama, kemarin dakwaan, sidang pembacaan dakwaan. Walaupun dakwaannya nggak jelas karena yang melakukan yang melakukan Rismon sama Roy Suryo, si Rismon yang melakukan, tapi terdakwanya jadi si Tifa nggak nyambung. Istilahnya orang yang
Banyak respon berarti ya. Rismon juga Sentana juga ada satu, tapi makanya pasal-pasalnya itu dari tapi nggak apa-apa lah, silakan mereka itu wajib membacakan itu, walaupun satu ini sekarang kan bukan disepsi, bukan. Ini bukan pembelaan, perlawanan. Kalau pembelaan itu mengaku misalnya saya membunuh orang, nanti pembelaan saya kenapa kau bunuh? Ya karena saya cakap tadi, saya bela diri, itu pembelaan. Tapi ini perlawanan hukum bahwa semua dakwaan itu tidak benar. Iya, Bu Susi, gimana tanggapannya tentang sidang hari ini? Ini rencananya pembelaan dari para lawyer nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini mudah-mudahan lancar, sehat-sehat semua. Tapi kami agak kecewa sedikit ya. Kami ngantri, tertib aturan. Tiba-tiba rombongan termol datang, dikasih duluan. Itu kan nggak sopan banget gitu kan. Jadi ada diskriminasi. Diskriminasi. Emang dia siapa kayak gitu kan? Gue ini warga negara yang tertib, bayar pajak semuanya kayak gitu kan. Bukannya apa-apa kayak gitu. Masa dia ngantri, dia nggak ngantri, tiba-tiba nyerobot ini orang, barisan orang gitu. Belajar tertib, disiplin lah hidup ini. Jangan mentang-mentang petatang-petenteng lo, tau nggak? Jadi kalau mau nonton sidangnya tinggal nonton di Sentana nih. Iya betul. Sentana itu apa namanya, TV yang famous sekarang ya. Betul nggak? Famous, bukan famous. Gue sengaja famous karena biar orang salah nih ibu ngomongnya gitu kan. Biar jadi pleset-plesetin gitu kan, sengaja pleset-plesetin. atau becek, nggak ada ojek. Iya gitu ya. betul. Biar lo agak ini sedikit naik rating lo gitu. Oke. Tapi apa tuh? Apa tanggapan Bang Mikel Andi Azwan selalu mengikuti persidangan ini? Tanggapan saya berarti Bang Andi Azwan sedang mau belajar hukum. Ya ngerti sebabnya. Ya, karena dia sebagai seorang advokat harus, bukan alpukat, jangan diganti-ganti. Dia sebagai seorang advokat harus mulai belajar hukum dengan mengikuti persidangan ini. Kalau dia sudah mulai belajar hukum dengan mengikuti persidangan-persidangan ini, dia akan tahu di mana kesalahan penyidik waktu membuat perlakuan seperti itu kepada Pak Roy Suryo, menangkap secara sembarangan, menahan secara sembarangan. Kita bukan menyalahkan Polri secara keseluruhan, tidak. Ini hanya oknum yang sebenarnya dia tahu apa yang dia harus perbuat, tapi ya begitulah. Entah karena apa, itulah yang mereka lakukan. Menangkap sembarangan, dan waktu itu mereka ingin memindahkan secara sembarangan malam-malam, jam 12 malam. Nah, soal Andi Azwan, ini kan membuktikan lagi, tuh banyak relawan Gibran Nusantara dari tadi ya. Nggak ada kok yang bentrok, nggak ada kok. Semuanya aman, damai, sejahtera, ya kan? Yang bikin rusuh siapa sebenarnya? Nggak tahu saya. Jadi kalau yang bikin rusuh itu narasi yang mereka bangun, seakan-akan kalau datang ke pengadilan ini kondisinya tidak aman. Dari RM. Jadi pertanyaannya apa nih? Mau bikin rusuh atau bukan nih? Oh, kita damai-damai aja. Yang bikin rusuh polisi, yang buat rusuh. Kita kok baik-baik kok, nggak bawa senjata, nggak bawa papaan. Apa jadi bawa makanan doang, lihat di makanan banyak. Alhamdulillah lancar. Cuma tadi tuh kayak ada insiden dikit tuh. Kapan insiden? Itu Andi Azwan tuh masuk begitu aja masuk. Sedangkan kita lewat antri. Kita aja antri emak-emak. Tadi kalau saya lihat dari Polwan tuh dia kan nggak bawa nemtek gitu ya. Nah, pas dilihat itu dia bukan pengacara. Tahu-tahu pas nggak lama Polwan bilang, tahu-tahu dia masuk. Kan saya heran loh, bisa masuk dia. Makanya mama pada kesel tuh. Ya mudah-mudahan nih sidang ini bisa lancar dan semua kita bergerak kepada Dr. Tifa. Baik, ini ada ibu-ibu ARM nih. Nah, ini gimana tanggapannya tentang hari ini sidang pembelaan dari tim Dr. Tifa nih? Perlawanan, sidang perlawanan. Hari ini kan apa namanya istilah hukumnya, pembacaan perlawanan dari ini. Bacaan dari Perlawanan dari Dr. Tifa ya. Kami membersamai sampai sidang ini selesai dengan keputusan yang adil.
Berharap seperti itu ya. Kalau ketika dibebaskan berarti Jokowi nggak harus hadir dong. Ya enggak dong, harus hadir dong ya. Tetap harus hadir ya. Iyalah. Jokowi juga harus. Oke, sekarang Bu Ida, gimana Bu Ida tanggapannya? Kalau saya sih gini aja ya, orang benar, orang berani karena benar. Ini katanya ada yang bilang, Rismon bilang katanya ibu-ibu bayaran nih. Enak aja. 100.000 gitu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, gimana 100.000 ya? 100.000 ya? Murah banget, Ini terlalu kacamata murah. 100.000. Ini aja udah berapa nih? Ibu tasnya mana Bu? Terus Oh iya. Udah. Belum. Nggak cukup 100.000 ya? nggak cukup. Jokowi tidak bakalan hadir. Kalau hadir pasti dia malu sedunia. Dibuka kesalahannya semua akurat. Pokoknya tidak akan muncul sampai dunia dan tidak akan bebas, pasti di penjara, dihukum mati ya, harus itu terlalu banyak kesalahannya, banyak orang terbunuh, ya ratusan orang terbunuh, belum kesalahan yang lainnya, korupsinya sedunia, kejuaraan, ya harus masuk penjara digantung, gitu, iya harus, itu kan sudah berlebihan kesalahannya sudah ini. Kalau nggak bisa masuk penjara, nggak datang ke pengadilan juga gimana? Pengadilannya, ya pokoknya bubar saja Indonesia. Iya kan? Bubar, tidak ada bisa yang memilih, tidak ada keadilan sama rakyat. Iya kan? Untuk apa? Iya. Oke. Iya gitu. Nah, Bu Ida gimana nih setelah disindir bahwasanya ibu-ibu ARM nih, ibu-ibu bayaran 100.000 ya. Ini sesuatu statement yang harus dibuktikan sebenarnya. Gimana Bu? Iya. Nggak apa-apa, kita kan Allah yang kasih rezeki dari mana aja. Kalau untuk 100.000, aduh kasihan banget. Oh, ini masih masalah 100.000? Iya, ya Allah. Bilang sama Rismon, mendingan dia urus dirinya yang berkhianat sama kita. Itu aja, nggak usah bilang-bilang cari-cari masalah yang lain, cari buka-buka semua masalah yang nggak perlu. Urus aja dirinya sendiri. Murah banget cuma gara-gara itu apa tuh? Sabar Bu, sabar. Jadi Marah banget sama Jokowi. Bagaimana kira-kira perkembangan sidangnya kasus Tifa ini? Ya, kita kan Ibu, bagaimana kira-kira? ini dong ya, insya Allah ini kan udah tambah. Komandannya, komandan di sini. Sini tuh komandannya tuh. Ini Bu, ya kita minta pendapat dulu Bu kan. Ini begini Dan aja juga, ya. Balik, semua balik. ya, berarti kita akan bersatu kan? Iyalah. Bunuh ijazah palsunya gitu. Oh iya dong, Bu. Iyalah. Sama orangnya juga, Pak. Oh sama orangnya juga Bu? Iyalah, Jokowi iya. juga dong. Udah banyak kesalahannya. Iya, Pak. Jadi kita ini di sini, kita ini, Pak, sekali lagi ya, ini untuk semua ya. Ya ini untuk semua, ini Oke, live ini Bu, live ini kita Bu. ini setia bukan kepada orang, tapi kita setia kepada nilai dan apa sih tujuan kita dalam berjuang ini? Kita dari awal, dari mulai Jokowi menjadi presiden, kita memang sudah tidak percaya sama ini orang, ya kan? Karena banyak kerusakan yang udah dirusak oleh dia. Iya, dan diciptakan sama dia. Dan terakhir ini adalah ijazah. Ya, ijazah ini bukan, ini cuma kecil ya, tapi kecil tapi mendasari. Jadi kita tidak akan pernah berhenti. Kita tidak akan, dan kita akan lawan tuh para termul-termul. Kita lawan semua. Sekarang saya bilang ya, saya pernah baca, saya baca setia kepada Jokowi. Lu setia kepada siapa? Setia itu kepada tanah air, kepada kebenaran, kepada Indonesia. Lu setia kepada Jokowi, artinya akhirnya lu tidak bisa membedakan benar atau salah, ya, karena lu hanya setia kepada Jokowi. Jangan perorangan. Jadi tolong yang bilang kita ini adalah orang yang membuat ricuh Indonesia itu salah. Kami di sini untuk menuntut adanya kebenaran yang sudah hilang selama 10 tahun Jokowi menjadi presiden. Pemimpin itu sudah semuanya isinya dusta semua. Kami di sini ingin menegakkan kebenaran. Kami untuk Indonesia. Sekaligus menyelamatkan Indonesia. generasi muda Indonesia. Jadi kita di sini bukan untuk Jokowi. Kami di sini bukan untuk membela orang. Kami tidak dibayar. Kami lebih kaya. Jadi artinya
ya. Bensin gua aja nggak itu. Jadi artinya kepada orang-orang, kepada para termul yang ngomong kalau kita ini adalah bayaran atau buat rusuh negara, lu mending lu baca. Kira-kira menurut Ibu ada pernah menerima bayaran enggak terkait Pak, sekarang saya tanya kepada Bapak, kalau Bapak sebagai bohir, Bapak mau bayar saya berapa? Iya. Kan begitu? Kami menghargai Ibu. Iya. Dengan nilai yang tidak berbeda. Iya, nilai saya tidak pernah terbeli, Pak. Mengejar kebenaran Betul. dan mempertahankan kebenaran. Pak, sekarang saya tanya sama Bapak, Pak, ya. Saya ini udah selesai, Pak, dengan hidup saya, ya. Kita semua ini udah selesai. Bapak mau jalan kemana? Negara mana yang kita belum pernah? Maaf nih kalau kita riak, tapi ini untuk membalas tudingan dari Rismon, ya. Kita ini bukan kaleng-kaleng, ya. Kita ini sudah selesai dengan urusan ini. Kita di sini untuk berjuang. Untuk gimana? Saya ini memperjuangkan Anda juga. Memperjuangkan generasi muda kita. Iya, anak-anak Anda. Sekarang bayangkan kalau misalnya ijazah itu tidak pernah selesai. Apa yang terjadi? Ya, saya tapi ya tetap sedia dengan NKRI. Iya, omongan itu. Ya. Saya dengar Ibu menulis makanya di Itali buat BAB-nya di Jerman Oh, benar, itu benar banget, ya. Nggak ada pengangguran yang naiknya Messi, nggak ada pengangguran. Enggak lo Rismon aja udah pernah kok makan lontongnya kita ya kan? Sumbangan mama. Jadi benar. Jadi pokoknya kembali lagi kepada nilai. Kembali lagi kepada nilai ya. Kita berjuang untuk nilai, kita berjuang bukan untuk perorangan. Jadi itu aja. Itu yang kita lakukan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Bu, gimana ini tanggapan Ibu tentang sidang hari ini? Ini perlawanan dari Dr. Tifa nih, tim lawyer nih. Harapan kami dari perwakilan dari ARM, sidang untuk kali ini sudah finish gitu loh, jangan lama-lama. Jadi jangan lama-lama berarti Jokowi nggak hadir. harus hadir. Harus hadir. Untuk itu mereka memaksa Jokowi untuk hadir. Dalam agenda kemarin dakwaan itu pelapornya bukan Jokowi ternyata, ajudannya. Jadi berarti Jokowi tidak perlu hadir dong. Menurut Ibu gimana? Bagaimana kembali ke saya bertanya, bagaimana usaha supaya Jokowi bisa hadir itu bagaimana? Oh gitu. Susah juga ya. Iya, aku juga bingung. Oke. Jokowi kabur ke NTT, takut di sidangnya, dunia menonton, dia kesalahannya sangat besar. Ijazah palsu dengan Gibran, ijazah palsu, Gibran ijazah palsu dengan bapaknya, nggak malu ya sama dunia, pasti dia malu sama dunia kalau di sidang. Iya siap, Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya, saya disempatkan untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, merdeka untuk Rosuryo. Enggak, Rosuryo dengan kemenangan-kemenangan kemarinnya. Semoga menyusul kemenangan akan tercapai oleh Dr. Tifa. Oke? Karena janji Allah, kemenangan akan datang, kebatilan akan musnah. Oke? Dan itu harus diyakinkan. Ada di dalam Al-Quran. Terima kasih. Dan lagi. Saya sebagai bukan relawan, bukan apa, tapi rakyat yang tegak lurus. Bukan rakyat yang dari gorong-gorong, atau bukan rakyat yang dari Pol Langit. Ya, ingat itu, tolong digarisbawahi bahwa mereka adalah bujar-bujar, cebong-cebong, ya. Ya, bujar cebong dan relawan-relawan Jokowi. Buzzer semua termul itu harus dibubarkan. Tolong digarisbawahi, harus dimusnahkan. Karena apa? Itu menghabiskan uang rakyat. Mereka pakai seragam, itu seragam duit dari mana? Itu perlu dipertanyakan. KPK, tolong diusut tuntas. Secepatnya kejaksaan tangkap Jokowi, masukkan secepatnya Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya ke Nusa Kambangan. Kenapa? Para pengacara dari pihak Jokowi bilang bahwa Jokowi tidak perlu hadir ke pengadilan. Tapi saya ngomong dengan tegas, bicara dengan tegas bahwa pengacara-pengacara Jokowi itu benar-benar tidak ada perasaannya. Benar-benar bodoh. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Kalau memang dia tidak mau menunjukkan ijazahnya, harusnya fasilitas, ya, dengar, fasilitas negara dan uang pensiun yang punya Jokowi harus dihilangkan. 0%. Itu yang rakyat mau. Karena apa? Pertama, mereka harus Jokowi mengembalikan yang sudah dirampak uang-uang rakyat itu harus dikembalikan. Karena apa? Oh iya, triliunan itu untuk apa? Pertama, bayar hutang negara banyak, dan kedua tolong diingat ya,
bahwa Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya itu adalah orang-orang brengsek yang tidak punya otak, tidak tahu malu. Jadi secepatnya saya mohon KPK, Kejaksaan, atau yang berhubungan dengan hukum, MA, MK, DPR, jangan menjadi dewan penguasa rakyat. Jangan menjadi dewan yang mendahulukan kepentingan pejabat dan pemimpin, tapi rakyat. Karena apa? Kalian digaji oleh rakyat. Jangan kalian makan gaji buta. Karena gaji yang kalian rasakan adalah, yang kalian dapatkan itu adalah hasil dari pajak-pajak rakyat. Kalau memang kalian benar-benar pro dengan rakyat, setuju dengan rakyat, bukan yang digorong-gorong atau tolangit, tapi yang tegak lurus, kalian tidak perlu digaji. Gaji kalian untuk bayar hutang. Jangan ribut masalah pajak. Jangan rakyat ditindas terus, ditekan terus dengan pajak. Gaji kalian tidak perlu digaji. Kalau bisa, anak cucu kalian pensiun itu tidak perlu ada. Oke? Demikian informasi dari saya. Salam kemerdekaan, semangat perjuangan untuk sahabat-sahabat saya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi yang terhormat, sebenarnya bukan kita orang yang menghina dan menjelekkan nama kamu, tapi kamu sendiri yang menjelekkan nama kamu, karena kamu menjadi seorang pejabat dari wali kota, gubernur, presiden, pakai ijazah palsu, ijazah yang bukan kau miliki. Itu sudah kecurangan yang sangat dahsyat. Apalagi kamu merubah-rubah hukum, undang-undang untuk menjalankan keluarga kamu berkuasa. Itu nggak boleh. Kita taat hukum dong. Peraturan harus ditaati, bukan dirubah untuk ikutin kamu. Saya yakin nanti jenazah kamu yang akan datang. Oke? Oke, makasih Bang. Ibu-ibu viral dari Madura ini gimana? Tuh masih banyak yang ngantri ternyata ya. Nah, ini peraturannya kayaknya semakin ketat nih Bu. Karena kemarin terlihat dan terpantau ini ibu-ibu yang pakai baju merah ini bawa spanduk nih. Nah, di situ ada tulisannya sekarang tidak boleh bawa spanduk. Nah, menurut Ibu ini peraturannya gimana? Gak masuk akal ya, peraturannya sangat gak masuk akal. Kan kita ini ke pengadilan itu kan bebas berbicara, bebas apapun, asal kita nggak bawa sajam. Kalau kita bawa banner itu lumrah, karena itu juga suara kita. Kita nggak boleh teriak-teriak, kita nggak boleh bengok-bengok. Kan suara kita hanya banner. Kenapa dipersulit? Bikin meradang mama aja. Ini peraturan kayak gini nih harus dihapus. Nih, bangku aja kemarin itu sampai ke luar-luar, sekarang dibatesin. Kayaknya panik juga ya sama mak-mak ya. Jangan panik dong. Bebas bersuara saatnya. Oke?